Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lestari, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep jual beli dalam fikih muamalah. Hukum asal jual beli adalah mubah, bisa menjadi haram jika dalam hal kemaksiatan, bisa menjadi wajib ketika sudah jatuh tempo, dan bisa menjadi sunnah jika barang yang dijual sangat dibutuhkan oleh pembeli. Jual beli yang dianggap haram dalam Islam biasanya melibatkan transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Contohnya, jual beli riba atau bunga. Ini termasuk dalam kategori riba an-nasi'ah dan riba al-fadl. Riba an-nasi'ah adalah bunga yang dikenakan pada pinjaman uang, sedangkan riba al-fadl adalah pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang berbeda. Transaksi seperti pinjaman dengan bunga, investasi di perusahaan yang berbasis bunga, ataupun pembelian barang dengan sistem kredit yang mengandung bunga akan dianggap haram. Jual beli yang dianggap haram yang kedua adalah jual beli masyir atau judi, yaitu transaksi yang melibatkan unsur perjudian seperti taruhan, lotre, atau spekulasi yang tidak jelas atau tidak pasti hasilnya. Diharamkan dalam Islam ini karena unsur ketidaktahuan yang besar dalam hasil transaksi tersebut. Yang kedua, jual beli gharar atau ketidakjelasan, di mana transaksi mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian yang tidak dapat diterima juga diharamkan. Contohnya, jual beli yang melibatkan barang yang belum jelas kualitasnya atau ketika harga belum ditetapkan dengan pasti. Lalu, berikutnya jual beli ribawi atau pertukaran sejenis. Islam juga melarang pertukaran sejenis dalam jumlah yang berbeda. Misalnya, pertukaran emas dengan emas harus dilakukan dengan nilai yang sama dan secara tunai. Pertukaran sejenis dalam jumlah yang berbeda atau dengan penundaan pembayaran dianggap haram. Jual beli yang dianggap haram berikutnya adalah jual beli barang yang diharamkan. Barang-barang yang diharamkan dalam Islam seperti babi, alkohol, narkotika, atau barang-barang yang digunakan untuk kegiatan yang diharamkan seperti senjata dalam kejahatan tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian jual beli penipuan atau kecurangan, transaksi yang melibatkan penipuan, penyalahgunaan informasi, atau penekanan yang tidak adil pada pihak lain juga diharamkan dalam Islam. Yang terakhir, jual beli yang merugikan pihak lain. Tentu, transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak secara tidak adil juga diharamkan. Ini termasuk dalam konsep keadilan dan kebersamaan dalam transaksi ekonomi Islam. Jual beli dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli ada 3, yaitu ada penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, dan ada akad jual beli. Sedangkan syarat penjual dan pembeli harus sudah balik, berakal, kehendak sendiri. Kemudian objek yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, dapat diserah terimakan, merupakan milik penjual dan diketahui oleh kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian syarat akad jual beli, diantaranya ada ijab qabul yang berhubungan secara langsung, ada kesepakatan atau mufakat antara penjual dan pembeli, tidak disangkutkan dengan urusan lain, dan tidak berbatas waktu. Rukun dan
disangkutkan urusan lain, sepakat dan tidak berbatas waktu. Dalam fikih jual beli ada istilah-istilah. Yang pertama ada khiyar. Khiyar artinya memilih antara dua hal, yaitu meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Khiyar ada 3 jenis, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Khiyar majlis adalah perjanjian yang terjadi selama penjual dan pembeli masih berada di tempat atau majlis. Khiyar syarat adalah perjanjian yang terjadi ketika ada syarat yang disepakati dalam kegiatan jual beli. Sedangkan khiyar aibi adalah pengembalian yang terjadi karena adanya cacat atau aib pada barang yang dibeli dan baru diketahui oleh pembeli. Khiyar adalah hak pembeli dan hak penjual untuk meneruskan atau membatalkan dalam transaksi jual beli. Khiyar secara bahasa diambil dari kata ikhtiar yang artinya memilih, sedangkan secara istilah khiyar dalam akad jual beli berarti hak pelaku akad untuk memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Khiyar termasuk bagian penting dalam jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama tidak berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita ketahui apa saja macam-macam dari jenis khiyar. Yang pertama ada khiyar majlis. Khiyar majlis adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam satu majelis akad atau ruang toko dan belum berpisah. Contoh khiyar majelis seperti ibu Nanda akan menyewakan tenda untuk pernikahan anaknya. Beliau mendatangi persewaan tenda yang memiliki beraneka ragam tenda. Ibu Nanda menanyakan jenis-jenis tenda dan harganya. Pihak persewaan menawarkan promo berupa tenda dan kursi dengan harga yang lebih murah. Ibu Nanda menyetujuinya untuk mengambil promo tersebut. Namun tiba-tiba putri Ibu Nanda menelpon kalau calon besannya telah menyewakan tenda beberapa jam sebelumnya. Ibu Nanda pun membatalkan akad persewaan tersebut dan pihak persewaan tidak mempermasalahkannya karena alasan yang Ibu Nanda dapat diterima dan Ibu Nanda juga belum meninggalkan tempat akad persewaan tersebut. Yang kedua ada khiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Contoh dari khiyar aib seperti saat Nia membeli radio, setelah ia melakukan akad ternyata menemukan kecacatan seperti pemutar kaset tidak berfungsi saat barang belum dibawa pulang, maka kecacatan tersebut masih ditanggung oleh si penjual dan harus diganti dengan barang yang tidak cacat. Jika akad terjadi dan barang sudah dibawa pulang, lalu baru mengetahui bahwa radio itu cacat, maka sang pembeli atau Nia dapat mengembalikan kepada penjual dan meminta kembali uangnya atau meminta barang yang tidak cacat. Jika pembeli tidak segera mengembalikan pada penjual, berarti pembeli telah ridho atas kecacatan dari barang tersebut.
Yang ketiga ada khiyar ru'yah, yaitu khiyar atau hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Contoh dari khiyar ru'yah itu seperti misalnya dalam pembelian buah jeruk, petani memberikan sampel buah jeruk hasil kebunnya terhadap pembeli. Kemudian pembeli setuju untuk membeli dalam jumlah tertentu. Namun setelah barang datang, jeruk yang datang tidak sesuai dengan sampel yang dibawakan petani tempo hari, maka pembeli boleh membatalkan sebagian atau keseluruhan akad jual beli tersebut. Yang keempat ada khiyar syarat, yaitu khiyar atau hak pilih yang menjadikan syarat oleh keduanya, pembeli dan penjual, atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama adalah 3 hari. Contoh khiyar syarat di suatu toko, suatu perdagangan misal membeli kasur tempat tidur yang ukurannya masih belum diketahui muat atau tidaknya di atas ranjang pemiliknya. Si pembeli pun meminta persyaratan, saya jadi beli, tetapi kalau seandainya tidak muat, boleh ya saya kembalikan atau saya cari yang ukurannya pas. Dan semua tergantung pada si penjual. Apakah penjual akan mengiyakan atau tidak menerima akan persyaratan tersebut. Ternyata si penjual pun memperbolehkannya. Maka itulah contoh atau salah satu contoh dari khiyar syarat. Yang kelima ada khiyar ta'yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh dari khiyar ta'yin itu seperti salah satunya seperti pembelian keramik yang ada yang kualitas super KW1 dan sedang atau KW2. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas dan mana yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu, ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar agar pembeli tidak tertipu dan produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Dan yang terakhir ada khiyar nakad atau pembayaran, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila pembeli belum melunasi pembayaran atau penjual belum menyerahkan barang meskipun telah menerima bayaran utuh dari pembelinya. Sedangkan contoh dari khiyar nakad yaitu seperti salah satu batalnya transaksi KPR syariah tanpa bank apabila pembeli yang telah membayar booking free tidak melakukan pembayaran uang muka atau DP dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh pihak developer. Nah, Selamat belajar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Sampai jumpa di materi selanjutnya.